Oke coy, jumpa lagi dengan bagian magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya seperti biasa ya, sebelum kita mulai saya ucapin ya terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support bagian magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya juga saya harap yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini tuh saya bakal ngobrolin ya tentang ini hasil dari request dari menti saya ya. Jadi simpelnya gini sih, kayak banyak nih yang masih bingung bedain AI gitu, mana AI, mana machine learning gitu kan, terus mana deep learning, terus mana lagi yang generatif AI gitu. Itu gimana sih Bang gitu kan ya. Intinya sih di video ini kita bakal bahas tentang itu biar teman-teman bisa lebih paham sih gimana sih AI dan macam-macam turunannya itu gitu kan, dengan analogi yang insya Allah gampang buat dicerna. Jadi biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Ya, jadi teman-teman pasti pernah dengar gitu kan kayak ya istilah AI tadi gitu kan, terus machine learning, terus deep learning, terus ada generative AI gitu kan. Tapi terus kadang tuh ya mikir gitu, ini bedanya apa sih? Bukannya sama-sama soal robot-robot pintar gitu ya gitu kan, atau malah jadi makin bingung gitu, mana sih yang bisa bikin rekomendasi kayak rekomendasi film gitu kan, atau mana yang bisa bikin kayak suatu karya seni gitu kan, terus mana nih yang bisa ngobrol kayak manusia gitu kan ya. Di sini tenang aja, nggak sendirian, banyak juga yang masih seperti itu. Saya juga awal-awalnya juga begitu. Dan ya intinya sih hari ini kita bakal bahas semuanya itu kan dengan analogi yang insya Allah gampang dicerna gitu. Mulai dari analogi kayak anak kecil yang belajar baca, terus ada detektif yang pintar dan pikirannya berlapis-lapis itu kan, sama ya tadi AI yang bisa jadi seniman digital. Jadi ya bisa siap-siapin lah minumannya, tehnya apa gitu terserah. Ya kita mulai masuk ke segmen yang pertama. Nah, di sini kita bakal ngomongin apa sih AI itu dulu gitu ya. Jadi AI itu simpelnya itu dia sebuah bidang lah dalam ilmu komputer gitu kan, yang berusaha ngebuat mesin tuh seperti kayak komputer, terus robot gitu kan, itu supaya mereka tuh bisa berpikir terus bertindak layaknya manusia. Simpelnya seperti itu. Jadi ini mencakup berbagai kemampuan gitu kan, kemampuan yang biasanya itu cuma bisa dilakukan sama otaknya manusia gitu loh, seperti kayak kita bernalar gitu kan dan mengambil keputusan. Terus kayak misalnya kita belajar dari pengalaman, terus mecahin masalah, terus memahami sama bisa memproduksi bahasa manusia gitu kan, sampai ya bisa ngelihat dan mengenali objek di dunia nyata, jadi seperti itu. Jadi kalau kita misalnya lagi pakai fitur kayak rekomendasi video di YouTube, atau misalnya teman-teman pakai Netflix gitu kan, dan misalnya ada filter spam di email gitu, ataupun ada chatbot pinter kayak ChatGPT gitu kan ya, itu sebenarnya kita udah berinteraksi dengan bentuk suatu implementasi AI, intinya seperti itu. Dan AI ini terdiri dari beberapa cabang tuh kan ya, misalnya tadi ya ada machine learning, ada pemrosesan bahasa alami atau natural language processing itu kan, terus juga ada robotika juga, terus computer vision. Nah, itu punya spesialisasi masing-masing lah, intinya seperti itu. Jadi kita anggap aja analoginya itu sebuah apa ya bilangnya itu, sebuah sekolah lah. Sebuah sekolah bernama, jangan sekolah ya, kampus mungkin lebih jelas karena nanti gampang mecahinnya. Jadi anggapnya sebuah kampus dengan nama kampusnya adalah kampus kecerdasan misalnya gitu kan. Nah, bayangin aja AI itu kayak si kampus itu tadi gitu. Di dalamnya ada banyak jurusan, terus ada cabang keilmuan gitu kan. Yang intinya mereka tuh saling melengkapi gitu loh, dan punya spesialisasinya masing-masing. Dia seperti itu. Nah, jurusan-jurusan di kampus kecerdasan tadi itu ya tadi ada jurusan machine learning. Nah, machine learning ini apa sih Bang? Machine learning itu ya kayak isinya sih ini nih cabang AI yang dia tuh belajarnya dari data. Nah, machine learning seperti itu ya. Poinnya di situ, dia belajar dari data. Jadi
alih-alih nih dia diprogram satu persatu, nah sistem machine learning itu belajar dari contoh-contoh sebelumnya. Nah seperti itu. Jadi misalnya kita ngajarin komputer supaya dia tuh bisa kenal foto kucing, terus dia kita kasih ribuan atau bahkan puluhan ribu gambar kucing gitu. Nah, semakin banyak data, berarti dia bakal semakin pintar sistemnya. Dia seperti itu. Terus ada lagi jurusan yang kedua itu adalah NLP tadi ya, Natural Language Processing gitu kan. Jadi ini tuh cabang AI yang dia tuh fokus memahami bahasanya manusia. Dia seperti itu. Jadi baik itu tulisan, baik itu ucapan gitu kan. Contohnya ya kayak si GPT gitu kan yang teman-teman sering pakai. Terus Google Translate juga, Siri yang misalnya pakai iPhone gitu kan, pakai produk-produknya Mac. Terus juga misalnya ya virtual assistant ya seperti itu. Nah, di sini tantangannya memang cukup besar karena bahasa manusia itu sering punya makna ganda gitu, ambigu tuh. Terus ada juga bahasa-bahasanya itu bergantung sama kontekstualnya seperti itu. Terus juga ada ekspresi emosional. Jadi memang rada ribet di jurusan NLP ini, ya seperti itu ya. Terus juga ada jurusan ya tadi ya robotika yang sempat saya sebut. Jadi cabang ini tuh fokusnya tuh ngebuat robot yang bisa berinteraksi secara fisik di dunia nyata. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi ini nggak cuma soal gerakannya itu kan, tapi juga persepsi sama pengambilan keputusannya, dia seperti itu. Nah, kayak misalnya tuh robot-robot di pabrik-pabrik mobil, itu kan pabrik-pabrik farmasi, terus robot vacuum cleaner yang paling gampang teman-teman temui itu kan, sampai ya robot-robot di urusan medis, ya seperti itu. Nah, terus jurusan yang terakhir tadi saya sebut itu adalah computer vision itu kan. Nah, computer vision ini gimana sih Bang? Computer vision itu ya fokusnya pada ngebuat mesin itu bisa melihat dan menginterpretasi lah intinya suatu gambar ataupun video seperti ya mata kita nih, mata manusia ini seperti itu. Contohnya nih misalnya kayak Face ID di iPhone tuh pakai computer vision. Terus misalnya kita deteksi objek di kamera mobil yang udah bisa otonom gitu. Terus juga kayak misal scanner wajah di bandara, nah seperti itu masuk di computer vision. Jadi intinya mesin itu harus bisa ngenalin pola, ngenalin warna, ngenalin bentuk, bahkan ya emosi dari wajah manusia, itu seperti itu. Jadi simpelnya AI itu sebagai payung besarnya atau umbrella term-nya, itu seperti itu. Nah, semua jurusan tadi tuh bernaung tuh di bawah si satu payung besar namanya AI atau artificial intelligence. Jadi intinya AI itu bukan satu teknologi tunggal, tapi dia tuh ekosistem dari banyak teknologi yang saling ngedukung, jadi seperti itu. Jadi setiap cabang itu punya perannya masing-masing tergantung pada masalah yang harus diselesaikan, ya seperti itu ya. Ya contoh nyata ya kombinasi AI itu misalnya mobil-mobil yang udah otonom gitu, yang punya kemampuan buat self driving gitu kan, self driving car gitu kan. Nah dia tuh kan jelas pakai yang tadi ada computer vision itu buat ngelihat rambu-rambu jalan. Terus ada NLP buat memahami perintah suara. Terus juga ada machine learning buat dia tuh belajar dari pengalaman mengemudi. Ini seperti itu. Terus juga tentunya ada robotika buat ngejalanin kontrol fisik dari si mobil. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan secara singkat, intinya sih kecerdasan buatan itu bukanlah satu hal tunggal tadi ya, tapi kumpulan teknologi yang dia tuh kerjasama untuk membuat mesin menjadi cerdas, ya seperti itu. Jadi dengan analogi si kampus tadi ya, harusnya kita semua bisa lebih mudah membayangkan ya bahwa setiap jurusan itu punya keahlian spesifik gitu kan. Terus mereka tuh bersama-sama ngebentuk sistem yang luar biasa pinter dan tentunya adaptif. Poinnya di situ ya, di adaptif. Nah, sekarang kita masuk ke setiap jurusan-jurusan tadi tuh dengan lebih dalam lah ya. Misalnya yang pertama ini adalah si machine learning gitu kan. Teman-teman harusnya udah sering dengar. Jadi machine learning tadi ya dia tuh sebenarnya suatu sub bidang gitu dari si AI yang dia tuh memungkinkan si komputer itu belajar dari pengalaman atau dari data gitu, seperti itu. Intinya dia tuh tanpa kita tuh harus program gitu, tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Jadi alih-alih ya kita misalnya nulis instruksi kayak kalau X maka harus lakukan Y. Nah, alih-alih seperti itu, kita tuh melatih sistem machine learning tadi ya dengan contoh-contoh data gitu loh. Dan uh, istilahnya dari sanalah sistem itu bakal nemuin pola. Dan nemuin pola dia bisa membuat suatu prediksi. Habis itu dia bisa ya ngambil keputusan secara otomatis. Intinya di tiga itu gitu kan. Jadi semakin banyak data ya berarti semakin baik kualitasnya gitu loh. Jadi semakin pinter si model machine learningnya, dia seperti itu. Analoginya itu kayak anak kecil yang lagi belajar baca gitu loh. Jadi uh,
bayangin aja kita tuh lagi ngajarin anak kecil buat ngebaca gitu kan. Misalnya di awal tuh huruf A. Nah, terus huruf B ini masih terlihat asing gitu kan. Anggaplah dua-duanya bahkan ya. Jadi huruf A sama B itu awal terlihat asing. Tapi setelah sering ngelihat huruf A itu kan, nah misalnya dari kata ada ayam gitu, terus api, terus misalnya apalah angin gitu kan. Nah, otaknya ini tuh mulai mulai kenal gitu loh bentuk pola sama bunyi dari hurufnya itu sendiri seperti itu. Nah, sama seperti anak kecil yang lagi belajar dari contoh itu kan. Nah, sistem machine learning itu belajar dari data-data masa lalu. Ini seperti itu. Dan semakin sering latihan, semakin sering dia dapat data ini seperti itu. Jadi semakin akurat nanti dia dalam mengidentifikasi data yang baru. Nah, contoh penggunaan machine learning itu ya misalnya fitur email spam itu. Jadi dia tuh belajar dari email-email sebelumnya yang dilaporkan sebagai spam atau tidak. Nah, itu nanti dia belajar dari situ. Terus misalnya rekomendasi film atau rekomendasi lagu itu kan ya dia belajar dari apa yang kita tonton dan kita kasih like ini seperti itu. Terus dia misalnya melakukan prediksi penjualan ataupun prediksi cuaca itu ya. Dia belajar dari data historis sama data-data tren. Dia seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah DL atau deep learning gitu ya. Nah, deep learning itu simpelnya dia tuh cabang khusus lagi dari machine learning yang dia tuh menggunakan ya istilahnya tuh jaringan saraf tiruan lah ya atau artificial neural network gitu kan. Nah, dia tuh sistem komputasi yang terinspirasi dari otak kita nih, otak manusia gitu loh. Ciri khasnya si DL itu tuh bakal simpelnya itu dia bakal menggunakan kayak banyak layer gitu, banyak lapisan gitu kan dalam jaringan sarafnya. Jadi itu kenapa disebut deep gitu, karena ya dalamnya itu tadi gitu loh. Dan dia tuh bakal mampu mengenali pola-pola yang lebih kompleks lagi lah atau bahkan sangat kompleks. Dia seperti itu ya. Jadi kayak misalnya wajah kita nih, wajah manusia itu kan, terus intonasi suara juga, terus konteks bahasa. Nah, itu seperti itulah di bagian deep learning itu kan. Jadi jaringan ini tuh terdiri dari ya neuron buatan tadi loh yang saling terhubung itu dan bekerja sama seperti otak manusia saat lagi mikir. Poinnya di situ. Jadi ya analogi simpelnya dia ini kayak detektif yang berlapis-lapis banget gitu kalau si DL tadi ya deep learning tadi ya. Jadi kayak layer pertamanya gitu dia tuh mengenali bentuk dasar kayak misalnya garis gitu kan terus warna gitu. Terus layer keduanya dia tuh bakal menggabungkan lah bentuk tadi jadi pola itu seperti ya mata, terus mulut, hidung gitu kan. Jadi udah dikenalin nih pola itu tadi. Jadi digabungin sampai jadi pola. Nah, akhirnya dia kenal bentuk-bentuk kayak gitu. Terus misalnya kalau di lapisan ketiga itu dia tuh bakal nyusun semua itu ya jadi wajah kita ini. Nah, baru nanti di lapisan yang keempat itu nanti di sini dia bakal dia tuh bahkan bakal bisa nebak ekspresi sama emosi kita. Dia seperti itu. Jadi setiap lapisan itu bakal memproses fitur yang lebih dalam dan lebih abstrak. Dia seperti itu ya. Nah, contoh penggunaan DL atau deep learning itu ya misalnya ya tadi kalau dari contoh udah jelas ya kayak pengenalan wajah itu kan di smartphone, kayak Face ID dan lain-lain itu kan. Terus asisten suara juga seperti kayak Siri, terus Google Assistant gitu kan. Terus ya mobil yang otonom tadi itu juga dia bakal mengenalin rambu itu kan sama pejalan kaki. Terus juga misalnya untuk diagnosis medis itu juga tuh. Jadi dia bakal mengenali dari kayak misalnya hasil ronsen gitu kan ataupun hasil MRI. Nah, seperti itu. Jadi semua ini tuh dibutuhkan apa ya? Pemahaman yang sangat dalam lah akan pola terus ya kemampuan yang dibawa si deep learning itu tadi. Dia seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah ya si Gen AI atau Generative AI. Jadi Generative AI alah belibet ya. Generative AI itu tuh dia tuh ya bagian dari AI juga tentunya yang sering kali dia ini berbasisnya deep learning. Jadi udah turunan lagi nih berbasis deep learning yang dia ini nggak cuma paham data tapi juga bisa ngebuat data baru. Ya seperti itu. Jadi sistem ini tuh dilatih dari data gede dulu, data besar kayak misalnya teks, terus gambar, terus misalnya musik. Nah, akhirnya dia itu bisa menghasilkan konten baru yang menyerupai bahkan menyempurnakan data latihannya itu sendiri seperti itu. Jadi model generatif ini tuh dia tuh sering menggunakan arsitektur transformer ya, seperti itu ya, yang itu sangat kuat dalam memahami dan menghasilkan
urutan data seperti kayak misalnya kalimat ataupun deretan pixel gambar seperti itu. Jadi analoginya itu kayak seniman yang dilatih di galeri gitu, di galeri yang besar gitu. Jadi ya teman-teman imagine aja ya seorang seniman gitu kan, dia udah ngelihat apa ya ribuan lukisan dari berbagai aliran seni gitu kan, terus dia diminta melukis sesuatu yang orisinal ya, tapi dengan gaya yang pernah dia pelajari tadi ya seperti itu. Atau misalnya seperti penulis lah, penulis dia tuh udah baca banyak novel, udah baca banyak buku-buku gitu kan ya, akhirnya dia bisa menulis cerita baru yang tapi terasa apa ya istilahnya terasa alami dan penuh gaya sebenarnya gitu karena dia udah banyak banyak apa ya bilang tuh banyak sumber seperti itu. Ya dia generatif AI itu seperti itulah ya. Jadi ya tuh apa si generatif AI itu dia tuh mempelajari struktur, gaya, terus konteks, lalu dia tuh bakal menciptakan sesuatu yang baru dari kombinasi itu. Nah, contoh-contoh dari generatif AI ya ini yang sering kita pakai kayak misalnya ChatGPT itu kan, dia tuh bisa bikin essay, bikin cerita, bisa bikin kode juga, bahkan ya bisa bikin puisi seperti itu kan. Terus ada DALL-E itu misalnya, yaitu dia menghasilkan gambar dari teks yang deskriptif. Terus ya ada musik LM, terus kayak apa jukebox itu juga dia tuh bakal nyiptain musik dari prompt, nah seperti itu. Nah terus ada kayak Codegen ataupun Copilot kalau teman yang coding itu kan kayak misalnya GitHub Copilot ya Copilot ya nyebutnya sebenarnya. Itu ya dia bakal bisa menuliskan kode dari deskripsi teknis ya seperti itu. Hubungannya gimana sih Bang antara ML, DL sama si generatif AI? Ya gampangnya itu turunan aja ya. Jadi kayak pertama kan AI sih kecerdasan buatan, baru turun di bawahnya itu ML. Jadi dia tuh belajar dari data. Terus baru bawahnya tuh ada DL. Jadi DL itu berarti kan ML dengan jaringan saraf yang lebih dalam. Jadi seperti itu. Baru nanti habis DL dia turun lagi jadi generatif AI. Berarti generatif AI ini simpelnya adalah DL yang bisa menciptakan konten baru. Nah, jadi satu payungnya masih di AI nih, terus turun ke ML, DL sampai ke generatif AI. Ya seperti itu. Jadi gampangannya berarti ya tadi ya machine learning itu dia ngebuat sistem belajar dari data, tapi kalau nanti deep learning itu dia pendekatan ML dengan lapisan pemrosesan yang lebih dalam lagi itu kan, dan generatif AI dia aplikasi DL buat menciptakan suatu konten yang baru. Dia seperti itu. Jadi ya kalau ringkasan simpelnya ya berarti si AI itu si apa namanya kampus besarnya itu kan, jadi semua bentuk kecerdasan buatan ada di situ. Kalau si ML itu tadi seorang siswa yang dia belajar dari data, jadi belajar dari pengalaman. Terus nanti si DL itu dia bagian yang detektifan gitu, yang dia berlapis-lapis berpikir logis gitu kan. Dan isinya tuh dia kalau si DL kan berarti dia udah lebih ke arah pengenalan pola yang lebih kompleks itu kan, baru nanti ada yang namanya Gen AI atau generatif AI tadi itu kan. Jadi dia ini yang bagian senimannya gitu atau penulis baru gitu. Dan dia intinya bakal menciptakan konten-konten baru. Dia seperti itu. Ya, jadi kira-kira gitu sih ya untuk semua jenis AI yang kita bahas tadi gitu ya. Tinggal mana nih yang paling bikin teman-teman penasaran gitu kan ya. Kalau misalnya ada yang penasaran atau mungkin bahkan pernah pakai AI-nya bahkan atau mungkin minimal pendekatan AI-nya gitu di pekerjaan gitu kan ataupun di kehidupan sehari-hari ya bolehlah curhat-curhat di komentar ya kita ngobrol di situ. Dia seperti itu. Jadi ya kira-kira gitu dari saya. Jangan lupa support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share. Karena dengan supportnya teman-teman ya tentunya Backend Magang semakin semangat buat ngulangin waktunya buat bikin buat share pengalaman dengan konten-konten seperti ini. Ya seperti itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Salam Backend Magang.